kegiatan KTKC ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya memperkenalkan nama saya Siti Nurgawati Goran. Saya dari mahasiswa STIPAS semester 3. Saya Kongregasi Suster-Suster Fransiska Nes Santa Elizabeth. Tema kita pada pertemuan KTKC pagi ini adalah merawat lingkungan sebagai ungkapan kasih terhadap Allah dan sesama. Dan untuk memperlancar kegiatan kita ini, kita mohon rahmat dan tuntunan Roh Kudus dengan lagu pembuka. Lagu telah disediakan. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Kasih untuk segala kebaikan yang telah kami terima dari kemurahan hati-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala ciptaan-Mu yang begitu indah yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bimbinglah dan tuntunlah kami dengan terang Roh-Mu dalam kegiatan KTKC ini. Serta bantulah kami untuk menyadari bahwa merawat lingkungan adalah ungkapan kasih nyata kami kepadamu dan sesama. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, para saudara dan saudari yang terkasih, kita awali kegiatan KTKC ini dengan sebuah cerita. Pastor Moderator OMK Paroki Salib Suci Hoelea, Keuskupan Larangtuka Romo Jonda Tobi mengajak orang muda untuk bersahabat dengan alam. Hal ini ditunjukkan lewat kerja-kerja sederhana seperti menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menanam pohon dan merawat pohon yang telah ditanam adalah bagian dari kita bersahabat dengan alam, ujar Pastor Jonda di sela-sela kegiatan bakti sosial kebersihan lingkungan di Lohu, Desa Balauni. Sejumlah orang muda membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar pohon nimba dan jati. Tidak hanya menanam anakan pohon, kata Pastor Jonda, anak muda mesti menjaga dan merawat anakan pohon yang sudah ditanam. Jangan sampai tumbuh kerdil, bahkan mati. Menurutnya, kelestarian lingkungan menjadi hal mendesak di tengah perubahan iklim yang berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia. Sementara Ketua OMK Yohan Edang Walang menjelaskan aksi penanaman pohon yang telah dilakukan beberapa waktu lalu adalah aksi nyata dari gerakan tahun ekologis yang dicanangkan oleh Uskup Larangtuka Monsinyur Franciscus Koponggung PR. Kemarin itu aksi bakti bersama dan doa ekologis. Tujuannya adalah kami orang muda sadar akan kewajiban dan tanggung jawab kami untuk peduli dengan lingkungan, ujar Yohan. Yohan juga menambahkan kegiatan ini adalah program kerja dari OMK Paroki untuk ikut mewujudkan pencanangan tahun ekologi dari gereja lokal Keuskupan Larangtuka. Uskup Larangtuka Monsinyur Franciscus Koponggung beberapa waktu lalu mengajak segenap umat untuk senantiasa merawat
bumi dengan sikap dan tindakan yang ramah terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Mari kita menjaga dan merawat bumi tempat kita hidup dengan sikap dan tindakan yang baik. Sebab bumi merupakan ibu kita, rumah kita, dan saudari kita, seru Uskup Fransiskus Kopelkum. Baik para suster dan saudara dan saudari yang terkasih, apakah cerita tadi sudah jelas atau butuh dibacakan ulang? Sudah. Oke, kalau begitu kita masuk dengan pertanyaan ini. Di sini saya mempersiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang menyentuh para suster dan saudara-saudari dari usaha yang dilakukan oleh Romo Jonda Tobi dengan anak-anak muda, kaum muda? Baik, terima kasih Suster atas kesempatannya. Kalau menurut saya, langkah atau usaha yang dilakukan oleh Romo John tadi, dia itu menekankan bahwa partisipasi anak muda untuk membersihkan lingkungan atau merawat ciptaan Tuhan. Nah, partisipasi ini tentunya bukan untuk kebaikan Romo saja, melainkan kehidupan masyarakat sekitar. Makanya dia menekankan itu merawat lingkungan atau merawat ciptaan Tuhan itu adalah salah satu hal yang kewajiban, apalagi sesuai dengan konteks ekologis. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Yohan bahwa dia menekankan kepedulian Pastor Jonda tadi untuk merawat lingkungan itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau keuntungan dirinya sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Mungkin ada lagi yang menarik untuk yang lain. Kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Apa pendapat saudara dan saudari tentang kegiatan yang dilakukan oleh Romo Jonda Tobi dan anggota OMK? Suster, mungkin. Oke, baik, terima kasih. Kalau pendapat yang disebutkan di sini berkaitan dengan ceritanya tadi, di mana orang tadi menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam masyarakat anak OMK untuk membersihkan lingkungan. Nah, dari cerita ini kalau saya berikan pendapat, kita jadikan cerita ini sebagai motivasi atau sebagai sumber bagi kita untuk merawat ciptaan Tuhan. Karena kan dalam konteks katekesi ini kita kan ada aksi konkretnya. Nah, aksi konkretnya di sini kalau saya memberikan pendapat bahwa kita itu menjadikan ini cerita sebagai sumber kita untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupan masyarakat. Apalagi kita nanti sebagai calon guru katekis. Nah, dalam kehidupan masyarakat nanti tentunya kita tidak hanya untuk memberikan atau mengatakan katekisi saja, melainkan bagaimana partisipasi aktif kita dalam kehidupan masyarakat untuk desa dalam membersihkan lingkungan. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara Yohan yang sudah memberikan pendapatnya dan sharing dalam kegiatan katekisi ini, bahwa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Romo Jonda dan OMK ini adalah suatu motivasi bagi kaum muda, bagi kita semua, agar kita lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, karena kita diberi tanggung jawab atas apa yang Tuhan ciptakan. Dari teman-teman yang ada di sebelah kanan saya. Oke, baik, untuk saudari Putri. Pendapat saya yang dilakukan oleh Romo Jonda Tobil dan PMK Paroki Salib Suci Holea Lembata itu sangat bagus. Di mana tujuannya di sini agar orang muda itu tetap peduli terhadap lingkungan, apalagi berkaitan dengan tahun ekologi. Di mana di sini umat itu senantiasa merawat bumi dengan sikap dan tindakannya yang ramah, karena lingkungan atau bumi itu merupakan ibu
kita, saudara kita, anak ada di sini, kita sebagai umat maupun orang muda Katolik itu harus merawat dan menjaganya, sebagaimana merawat dan menjaga keluarga kita sendiri. Oke, baik, terima kasih untuk pendapat dan sharing dari Saudari Putri, bahwa di sini dia menekankan tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh Romo Jonda bersama teman-teman OMK, bahwa dia menekankan bahwa agar kegiatan ini merupakan mengajak kaum muda Katolik untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan juga lebih ramah, karena kadang kita sebagai kita kurang peduli akan hal-hal yang kecil sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Jadi kegiatan ini tujuannya sangat baik dan sangat memberi dorongan bagi kaum muda untuk lebih peduli dan lebih tanggung jawab dalam menjalankan atau merawat lingkungan alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah saudara-saudari memiliki pengalaman dalam kegiatan tentang kepedulian dalam merawat lingkungan? Baik, saudara Hugo. Terima kasih waktunya. Saya punya pengalaman konkret mengenai bagaimana merawat ibu bumi melalui kegiatan dari UMK LG Lumejitio, di mana di bawah naungan Paroki Katedral, melalui kegiatan dari Bapak Uskup-Uskupan Ruteng, Monsinyur Siprianus Hormat. Kami waktu itu diminta untuk menanam pohon di atas di gunung namanya Ngandosan, itu gunung Ruteng yang gunung tinggi-tinggi di atas. Kami diminta untuk membawa perorangan membawa satu bibit pohon, sehingga kami dapat merasakan bagaimana cerita ibu bumi ketika orang-orang di mana banyak orang-orang menebang pohon atau menggundulkan hutan. Di sisi lain kami diutus oleh Monsinyur Sipri melalui kegiatan-kegiatan baiknya untuk menanam, untuk mereboisasi hutan kembali agar ibu bumi tidak terjerat. Oke, terima kasih untuk saudara Hugo, bahwa saudara Hugo punya pengalaman khusus, pengalaman unik dan menarik, bahwa terlibat dalam kegiatan LG yang diadakan oleh Keuskupan Ruteng untuk menanam pohon, bahwa seperti yang dilakukan oleh Pastor Jonda tadi, bahwa selain kita menanam, kita juga harus merawat. Jadi itu yang dilakukan oleh sharing pengalaman dari saudara Hugo. Terima kasih untuk pendapat dan sharing pengalamannya. Oke, baik, untuk saudari Putri. Kalau dari pengalaman konkret saya itu terjadi di paroki Cowonike itu. Kami setiap mendekati perayaan besar, misalnya perayaan Paskah maupun Natal, pastor paroki itu mengedarkan surat tentang gotong royong, itu di mana di sini kelompok kami itu mengadakan gotong royong bersama, membersihkan lingkungan di kelompok, seperti membersihkan halaman, terus memotong rumput gitu. Jadi di sini ini kami merasakan eratnya persaudaraan dengan alam. Terima kasih untuk saudari Putri, bahwa kegiatan-kegiatan dalam melestarikan alam, merawat ibu bumi kita ini, itu juga merupakan momen di mana kita berkumpul bersama, membagi pengalaman dan kisah. Jadi kegiatan ini menguntungkan banyak orang dan juga untuk pribadi kita masing-masing, seperti yang dialami oleh saudari Putri, bahwa di sanalah kita mempererat persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara Yohan. Oke, baik. Terima kasih. Setelah saya tadi mendengar cerita asli, saya teringat pengalaman beberapa 5 tahun yang lalu, di mana kebetulan pada waktu itu kami ada sebuah organisasi, dan pada suatu hari kami dengan organisasi ini pergi menanam pohon di mata air, karena kebetulan pada saat itu juga airnya itu kurang lancar. Nah, salah satu cara kami itu adalah menanam pohon.
dan mengajak kami untuk menanam pohon ini dari pastor paroki ke kami bunda senior, di mana waktu itu pastor paroki itu memberikan surat khusus ke kami bunda senior untuk mengajak anggota-anggotanya itu untuk menanam pohon di mata air. Namun puji Tuhan waktu itu setelah kami menanam pohon dan sampai sekarang saya juga pas saya sudah pernah libur kemarin, saya sudah pergi cek itu pohon sudah tumbuh besar, kemungkinan karena adanya partisipasi dari masyarakat sekitar juga menanam pohon, sehingga pohon tersebut tumbuh dengan subur. Dan sekarang airnya tidak lagi ini macet, yang sudah lancar dan jernih. Terima kasih untuk pengalaman yang disampaikan oleh saudara Yohan, bahwa di paroki atau di tempat dia tinggal, di tempat kampung halamannya, mereka mengadakan kegiatan untuk menanam pohon di sekitar aliran sungai ya. Jadi untuk memberi kesegaran, memberi agar air itu jangan kering, dan pengalaman itu dia masih mengamati hal apa yang kegiatan yang mereka lakukan, bahwa pohon yang mereka tanam ternyata sudah tumbuh dengan subur, dan itu adalah kerjasama juga dengan umat yang ada di sekitar mereka, dan juga masih kepedulian saudara Yohan terhadap apa yang mereka, kegiatan yang mereka lakukan untuk menanam pohon. Saya yang baik dari saudara ini merupakan pengalaman pas kami kemarin SMA kelas 3 guru mata kuliah, guru mata pelajaran meminta kami cara untuk mengikuti ujian akhir itu dengan membawa pohon untuk satu setiap peserta didik. Untuk menanam pohonnya, kami menanam pohonnya di sekitar mata air. Ini merupakan salah satu bentuk partisipasi kami juga dalam mencintai bumi ini. Salah satunya tadi menanam pohon di sekitar mata air. Untuk merawatnya sekarang ini dilanjutkan oleh adik kelas. Oke, baik, terima kasih pengalaman dari para saudara dan saudari dan para saudari Filomena tentang penanaman pohon di sekitar aliran sungai. Itu adalah kerjasama yang baik untuk menjaga dan merawat bumi ini, dan kegiatan itu masih dilanjutkan oleh teman-teman atau adik-adik tingkat sampai sekarang. Oke, baik, untuk pengalaman pribadi kita masing-masing, dan kita sudah mendalami cerita tadi, ada beberapa rangkuman yang perlu saya bacakan. Berdasarkan sharing pengalaman saudara-saudari tentang kepedulian dalam merawat lingkungan alam, sangat berkaitan dengan pengalaman Romo, Jonda, dan OMK Welia, dan tindakan mereka ini bisa menjadi teladan atau inspirasi bagi kita untuk mengajarkan dan mendorong sesama kita untuk menjaga ciptaan Tuhan melalui aksi nyata seperti menanam pohon, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Romo, Jonda, dan OMK ini adalah suatu inisiatif yang menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan dengan merawat semua ciptaan Tuhan. Sebagaimana Paus Fransiskus telah mengajarkan kepada kita tentang peduli terhadap setiap jeritan bumi dan sesama sebagai ungkapan kasih kita terhadap Allah. Sebagai anggota gereja yang sejati, kita memiliki tanggung jawab dalam merawat lingkungan. Karena ini adalah panggilan kita dalam menjaga alam ciptaan seperti bunyi firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah sendiri telah mempercayakan semua ciptaannya kepada kita, maka hendaklah kita melakukan tugas ini dengan hati yang tulus. Baik para saudara dan saudari, setelah kita mendalami dan membagi pengalaman hidup kita dari
cerita yang sudah kita dalami bersama, kita masuk untuk dalam sesi yang berikut tentang pendalaman atau kita menimba inspirasi dari firman Tuhan. Kepada Suster Ovi, saya persilakan. Bacaan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas bulu bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik para suster dan teman-teman yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, apakah sudah jelas atau perlu dibacakan sekali lagi? Sudah jelas. Kalau gitu kita masuk dalam sesi yang berikut tentang pertanyaan-pertanyaan yang berikut untuk mendalami firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Apa saja ayat-ayat yang menyentuh atau menarik bagi para suster dan saudara-saudari dalam bacaan yang telah kita dengarkan? Oke, baik, dari Suster Ovi. Ayat yang menarik bagi saya di sini yaitu di ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik, terima kasih untuk ayat yang sudah dipilih oleh Suster Ovi, bahwa ayat ini menarik karena di sini Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang unik dan setelah itu dia memberi kita tanggung jawab untuk memelihara semua ciptaannya. Mungkin ada oke, baik. Di sini saya tertarik dengan ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini Allah menciptakan kita ini, bukan saja kita ini menjaga relasi ini dengan Tuhan sesama, tapi bagaimana kita juga menjaga relasi ini dengan ciptaan Tuhan. Seperti bagaimana tadi kita ini melakukan renegosiasi tadi penanaman kembali hutan yang sudah dihukum. Baik, terima kasih untuk saudari Filon yang sudah memilih ayat kitab suci Kejadian bab 2 ayat 15 itu tentang ketika Allah menciptakan manusia yang menempatkan di Taman Eden. Taman Eden di mana taman yang dipenuhi oleh semua ciptaan di sana. Dan di sini menarik bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan yang unik, kita memiliki tanggung jawab dalam merawat semua yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Baik, kita masuk dalam pertanyaan kedua. Kalau memang tidak ada lagi yang di ayat-ayat yang menarik, di sini bagaimana tanggapan saudara-saudari tentang amanat yang dipercayakan Allah kepada kita untuk berkuasa dan memelihara atau merawat semua ciptaannya? Baik, Sister Encik, saya persilakan. Kalau menurut saya itu ada hal positifnya dan satu tantangan besar juga bagi kita, karena dari awal bagaimana Tuhan mempercayakan kita untuk menjaga dan melestarikan segala yang ada di bumi. Namun pada kenyataan tantangan besar itu hal berkebalikan, antonim.
contoh kecilnya itu bagaimana kita membuang sampah tidak pada tempat dan di got, di mana-mana sampah terserak. Hal itu juga sangat mempengaruhi lingkungan, lebih khusus lingkungan yang sekarang kita dengar dalam berita itu Sumatera Utara, longsor. Itu karena ulah manusia juga, di mana manusia itu memotong pohon untuk kepentingan bisnis dan tidak memikirkan masa depan. Dan sekarang Sumatera sudah hilang beberapa kota, itu kan suatu hal yang menyedihkan dan bertentangan dengan apa yang dikatakan Tuhan dari awal. Baik, terima kasih untuk sharing dari Suster Encik bahwa kadang dalam perjalanan hidup ini kita kebalikan kita hidup tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, bahwa Dia sudah menciptakan kita dan Dia memberi tugas dan tanggung jawab untuk merawat bumi ini. Tapi efek dari ketidaksetiaan kita terhadap perintah alam untuk merawat alam ini, sehingga ada beberapa tempat yang rusak, kota-kota yang ada banjir, bencana alam, itu karena kurang pedulinya manusia terhadap lingkungan, sehingga bukan saja merusak alam tetapi juga merusak manusia. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada kita bisa masuk dalam pertanyaan berikutnya. Apa yang menghambat saudara dan saudari untuk tidak peduli atau kurang peduli terhadap lingkungan? Dan apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan lingkungan yang sehat? Mungkin dari saudari Susti atau saudari Anastasia atau saudara Enda atau Alden. Oke, baik. Kita akan mendengarkan beberapa rangkuman bahwa sebagai ciptaan Tuhan yang unik, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam merawat dan mengelola semua ciptaannya, seperti Ia telah menjaga dan melindungi kita dalam perjalanan perziaran hidup ini. Karena kita adalah gambaran dari dirinya, sehingga Ia telah memberi kepercayaan kepada kita untuk merawat dan memelihara semua ciptaannya, seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Merawat dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama dalam memelihara Taman Eden yang Allah percayakan kepada kita, seperti yang tertera dalam sabda Allah yang berbunyi, "Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu." Dan kita memiliki peran penting dalam melakukan tindakan-tindakan konkret untuk menjaga kelestarian alam dan memperkuat kepedulian kita terhadap lingkungan yang rusak dan tercemar karena tindakan manusia yang mencemari dan merusak keharmonisan lingkungan. Allah selalu mencintai seluruh ciptaannya, tidak hanya kepada manusia tetapi juga terhadap binatang dan alam. Kasihnya ini menjadi dasar utama manusia untuk menghormati, merawat, atau memelihara semua ciptaannya sebagai wujud tanggung jawab atas mandat yang diterima dari Allah untuk berkuasa atas seluruh ciptaan sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah menciptakannya sebagai pribadi yang unik dari ciptaan lain.
yang dapat kita lihat dalam kitab Kejadian tentang Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Baik, setelah kita mendalami isi firman Tuhan, di sini saya mau mengajak para suster dan saudara-saudari untuk melakukan tindakan-tindakan konkret dalam merawat dan memelihara alam yang sudah Allah percayakan kepada kita. Ya. Ya, untuk dari Suster Ovin, untuk tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah itu pada tempatnya. Oke, dari Suster Ovin bahwa kegiatan konkret yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Seperti kalau kita makan permen, kulitnya mungkin bisa taruh di tempat yang tempat sampahnya, atau taruh di tempat di saku kita, nanti ketika kita kembali ke rumah kita buang di tempat sampah yang sampah itu layak disimpan. Dari saudara Kalau dari Hugo, saya, tawaran aksi konkret atau RT-nya itu kita akan bersama-sama menanam pohon supaya apa yang sudah disiringkan tadi kita dapat laksanakan. Lalu jangan hanya menanam, kita harus merawat pohon tersebut juga agar pohon tersebut membawa kehidupan baru bagi kita ataupun bagi sesama. Oke, terima kasih untuk dari saudara Hugo bahwa kegiatan atau aksi nyata yang perlu kita lakukan adalah menanam pohon atau melestarikan lingkungan sekitar kita, dan bukan hanya untuk menanam tetapi juga merawat, karena ketika kita melihat tanaman itu hidup maka hati kita pun dipenuhi sukacita dan kesegaran akan kedatangan. Konkret kalau dari saya itu seperti kita harus membuang sampah itu pada tempatnya, tidak membuang sembarangan. Oke, baik, aksi konkret yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan oleh Suster Ovin bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, untuk saudara. Kalau aksi konkretnya itu gunakan kembali plastik untuk penyimpanan. Yang kedua, jika ada barang bekas atau pakaian itu berikan kepada saudara-saudari yang membutuhkan daripada membuangnya. Oke, baik, terima kasih. Menarik juga aksi konkret yang perlu kita lakukan bahwa dengan mengolah kembali plastik-plastik itu sebagai sesuatu yang bermakna, yang bisa memberi keindahan dan keharmonisan yang perlu dilihat, yang bisa kita lihat, dan juga pakaian-pakaian bekas selain untuk kita simpan, sebaiknya kita membagi itu kepada sesama kita yang membutuhkan. Dari saya memberi tawaran aksi konkret itu kita akan bersama-sama menanam pohon, dan bukan hanya menanam tetapi kita akan merawat pohon itu juga, karena ketika pohon itu tumbuh maka pohon itu menjadi berguna bagi sesama kita, bukan hanya bagi kita. Oke, baik, terima kasih untuk aksi nyata yang diberikan oleh saudara Hugo bahwa kita melakukan penanaman pohon-pohon atau bunga-bunga atau tanaman, memperindah halaman rumah kita atau lingkungan kita, karena ketika pohon itu bertumbuh dengan baik dan segar maka itu akan memberi keharmonisan, kedamaian ketika kita memandang apa yang kita rawat dan kita pelihara. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan KTGC kita pada pagi hari ini, saya dari pribadi mengucapkan limpah terima kasih untuk partisipasi untuk saudara dan saudari yang sudah meluangkan waktunya, meskipun kita dalam minggu persiapan untuk ujian, tapi sudah meluangkan waktu untuk kegiatan KTGC ini. Dan saya minta maaf kalau ada kekurangan, ada salah paham. Saya dari pribadi
wujud doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa. Saya mohon bantuan pada teman-teman yang mungkin yang sudah sharing atau yang tidak sempat sharing bisa mengungkapkan doa-doa permohonan. Yang syukur kami atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam tadi sehingga pada pagi hari ini kami juga telah melaksanakan kegiatan katekesi. Semoga dengan tema katekesi kita pada pagi hari ini dapat kita merenungkan secara pribadi. Marilah kita mohon. Ya Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta, kami mohon bimbingan dan kekuatan-Mu untuk menjadi penjaga yang bijaksana atas bumi yang Engkau percayakan kepada kami. Marilah kita memohon. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita, baik yang telah diucapkan maupun yang masih ada dalam hati dan pikiran kita, dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kepadamu kami haturkan mada pujian dan syukur kami kehadirat-Mu untuk segala berkat yang kami terima dari kemurahan hati-Mu. Terlebih khusus penyertaan-Mu selama kegiatan katekese kami ini. Kami mohon ya Bapa yang baik, bantulah agar kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dalam menjaga dan memelihara alam dengan penuh kasih, seperti Engkau yang selalu mengasihi kami dengan segala keterbatasan dan menerima kami apa adanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.